Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Arifin dengan nomor NIM 0535433097. Pada hari ini saya akan mengerjakan tugas 2, analisis dan visualisasi data. Untuk tugas 2, analisis dan visualisasi data, ini kita diberikan data set berupa file CSV. Instruksinya, kolom pendapatan nilai asli dikalikan 10.000, disuruh menginstal beberapa paket dan memanggil fungsi library-nya. Untuk tugasnya sendiri, lakukan regresi linear sederhana dengan menggunakan data set tadi. Yang A-nya gunakan plot Instagram untuk cek apakah variabel terikat distribusi normal atau tidak. Jelaskan interpretasi histogramnya. Yang B-nya gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Yang C-nya regresi linear sederhana. D-nya gunakan perintah plot untuk cek homoskedastisitas. Interpretasikan hasil plot. Yang E-nya visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikut. Plot data points, tambahkan garis regresi linear, tambahkan persamaan untuk garis linear, berikan judul dan label untuk sumbu X dan Y. Oke, ini saya udah buat codingannya ya. Ini saya udah install paket-paketnya. Yang pertama mungkin kita panggil library-nya dulu, yang sesuai tadi arahan. Library gplot, dplr, brum, gupbr. Kita panggil library-nya dulu. Terus kita akan melihat posisi directory aktif saat ini. Nah, saya akan memanggil file CSV yang ada di folder lain. Lalu kita tampilkan. Nah, ini filenya udah kita import ya dari data CSV. Ini filenya banyak, saya manggil melalui head data, hanya tampil sedikit biar tidak terlalu panjang. Selanjutnya, ini perintahnya adalah mengalihkan kolom pendapatan nilai hasil dikalikan 10.000. Ini kan pendapatannya masih 3,6, 4,7. Ini berarti kita kalikan 10.000. Nah, ini udah kebentuk kolom baru 3,6, kolom pendapatan 3,6 kali 10.000 jadi 36.264,74. Lalu kita lihat melalui tabelnya. Nah, ini tabel import dari file CSV nya ya. Ini total datanya ini ada 498. Oke, untuk di tugas untuk soal 1A, instruksinya ini adalah membuat plot histogram. Nah, ini histogram kebahagiaannya ya. Kalau kita lihat dari histogram ini, distribusi tidak sepenuhnya normal, tetapi cenderung mendekati distribusi simetris. Nilai kebahagiaan terpusat pada rentang tertentu dan menyebar secara wajar. Variabel kebahagiaan memiliki distribusi yang relatif normal, tidak memiliki pencilan yang terlalu ekstrim, dan layak digunakan sebagai analisis regresi linear. Untuk yang keduanya, yang 1B nya di sini gunakan scatter plot lalu interpretasikan hasil grafik. Kita panggil scatter plotnya ya.
Nah, ketep ini berupa titik-titik ini. Untuk interpretasinya, titik secara umum menunjukkan bahwa saat pendapatan meningkat, nilai kebahagiaan juga cenderung meningkat. Kita lihat ini kan nilai pendapatan nih. Nah, semakin tinggi pendapatan, maka kebahagiaan juga ikut meningkat ya, jadi ke atas ya, meningkat. Terdapat hubungan linear positif antara pendapatan dengan kebahagiaan. Selanjutnya di 1C, regresi linear sederhana. Lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi. Di sini data regresi linear sederhananya. Dari data ini menunjukkan pendapatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kebahagiaan. Persamaan model kebahagiaan variasinya di 74,52%. Variasi kebahagiaan dijelaskan oleh pendapatan. Model signifikan secara statistik, hubungan pendapatan kebahagiaan bersifat positif, kuat, dan signifikan. Lanjut kita ke soal 1D. Ini plot gunakan perintah plot untuk cek kedastisitas. Diagnostik diagnostik ini terdapat 4. Nah, ini terdapat 4 plot residual versus fitted, QQ residual, scale location, dan residual leverage. Untuk interpretasinya, untuk residual and fit, titik-titik residual tersebar secara acak di sekitar garis horizontal tanpa pola yang jelas. Tidak terlihat pola melengkung atau kipas. Asumsi linearitas dan homoskedastisitas tampaknya terpenuhi. Model cukup baik dalam menangkap hubungan antara pendapatan dan kebahagiaan. Untuk kiki residual sendiri, titik-titik mengikuti garis diagonal dengan baik. Hanya sedikit penyimpangannya di ujung ya. Ini kalau ini rapi, ini penyimpangan di ujung. Residual dari model mendekati distribusi normal, sehingga asumsi normalitas residual cukup terpenuhi. Untuk scale location tersendiri, titik-titik tersebar cukup merata di sepanjang fitted values. Tidak terlihat pola menyempit atau menyebar. Varians residual relatif konstan, sehingga asumsi homoskedastisitas ini kembali terpenuhi. Untuk residual versus leverage, sebagian besar titik-titik berada dalam batas aman. Selanjutnya beberapa titik 2470, 2230, dan 460 memiliki leverage tinggi atau residual besar. Selanjutnya untuk soal 1E ini ada 4 instruksi. Pertama, plot data point, tambahkan garis irigasi linear, tambahkan persamaan untuk garis linear, berikan judul dan label yang sesuai untuk sumbu X dan Y. Saya hapus dulu. Maaf. Ini satu-satu dulu ya. Pertama 1E1 nya. Nah, ini plot data point, lalu garis regresi linear.
Nah, ini garis merah ini, garis regresi linear ini. Selanjutnya persamaan garis linear. Nah, persamaan garis linear ini ya. Iya sama 7,1 kali 10 min plus 0,1. Jadi sama di 0,74. Saya memberikan label dan judul. X-nya pendapatan, Y-nya kebahagiaan. Judulnya regresi linear dengan pendapatan versus kebahagiaan. Dari persamaan ini sama ya dengan nilai di sini tadi. Nah, di sini kita lihat R square-nya di 0,74, X-nya 0,21. Ya, mungkin itu saja penjelasan sedikit dari saya terkait tugas 2 analisis dan visualisasi data. Mohon maaf jika penjelasannya mungkin kurang jelas, ada kesalahan kata dan lain-lain. Mungkin saja cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.